Ya, terima kasih Citra. Halo, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Salam kenal dari saya. Nama saya Debbie Rombe. Saya saat ini memang sudah menikah. Pernikahan kami sudah 20 tahun dan kami dianugerahkan dua anak yang sekarang sudah remaja begitu. Saat ini saya bekerja sebagai konselor di Hope Counseling and Assessment Center yang lokasinya ada di Universitas Pelita Harapan. Saya juga bekerja membantu sebagai konselor juga di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, dan saya membantu dosen-dosen saya juga untuk mengajar dan membimbing mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir dalam mengerjakan tesisnya. Memang sebagai pribadi begitu ya, saya sendiri tidak mengalami pergumulan yang saudara-saudara gumulkan. Karena saya sendiri menikah di usia saya yang ke-25 waktu itu begitu. 25 apa 26 tahun begitu ya. Tetapi yang akan saya bagikan hari ini sebenarnya adalah pergumulan-pergumulan kami juga, pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri ajukan, juga ada banyak pertanyaan dan pergumulan anak-anak Tuhan yang sudah menikah ataupun yang belum, karena saya juga melayani mahasiswa-mahasiswa begitu ya di Universitas Pelita Harapan. Kebanyakan dari mahasiswa ataupun orang-orang menikah yang sudah saya layani itu punya banyak pergumulan di dalam keluarganya begitu. Dan seandainya saja kita itu dibekali dan kita itu tahu begitu akan hal-hal penting yang akan saya bagikan sebentar lagi, ini akan sangat menolong. Sebelum saya dan suami saya menikah, kami sendiri mengikuti bina pranikah sampai 2 kali begitu. Jadi kami pacaran 5 tahun, lalu 5 tahun kan lumayan lama begitu ya. Saya pacaran dari umur 20 sampai 25 dengan banyak pergumulannya, dan kami ikut kelas bina pranikah sampai 2 kali. Kami berdua juga dulu sama-sama menjadi mahasiswa non gelar dulu. Itu di Street Sekolah Tinggi Reform Injili Jakarta. Jadi kami belajar banyak juga begitu ya tentang doktrin. Tetapi kemudian memasuki apa yang kita pikir itu sudah cukup menjadi bekal kami begitu ya. Ternyata itu tidak cukup. Waktu saya kemudian masuk sekolah lagi begitu ya, mengambil jurusan konseling, S2 konseling di STTRI, saya sampai bilang gitu ke dosen saya, kenapa ya hal-hal penting seperti ini tidak dibagikan di gereja? Mengapa hal-hal yang penting ini tidak saya temukan waktu saya mengikuti bina pranikah sampai 2 kali begitu, dan saya ikut juga di stretch. Ini tidak pernah diajarkan. Seandainya ini saya tahu begitu jauh sebelum saya menikah, tentunya kita akan lebih siap memasuki pernikahan. Jadi inilah yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Walaupun saya sendiri tidak mengalami begitu ya, secara spesifik pergumulan dan apa ya, grenyet-grenyet dalam hati begitu ya, cengkraman dalam jiwa, kegelisahan dalam hati. Bagaimana rasanya menjadi single di usia yang terus bertambah. Tetapi saya akan membekali saudara-saudara sekalian dengan banyak pergumulan-pergumulan yang sangat baik untuk seenggaknya di-acknowledge begitu. Kalau bisa ya diselesaikan sebelum memasuki pernikahan. Dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini juga menolong saudara-saudara untuk mengenal diri, mempersiapkan diri mengenal pasangan, dan akhirnya nanti kalau Tuhan izinkan berjumpa dengan dia yang memang tepat buat saudara-saudara, maka kalian akan masuk dalam pernikahan yang lebih ready begitu ya. Sekarang saya akan share screen. Udah bisa lihat ya screen saya? Udah, Kak. Saya tidak buat screen saya ini full screen karena beberapa kali saya mengajar, ternyata full screen itu di laptop saya membuat presentasi saya nggak maju-maju halamannya. Jadi saya buat seperti ini dan mudah-mudahan cukup jelas ya.
Clear kan ya? Jelas ya? Jelas, Oke. Kak. Idealis versus realistis. Antara harapan dan kenyataan. Antara idealisme kita dengan realita di depan mata. Tadi kan di awal sesi kita itu diminta untuk menuliskan apa dulu harapan kita, ketakutan-ketakutan kita waktu kita baru lulus begitu ya, dari kuliah atau dari sekolah begitu. Banyak di antara kita, saya juga ingat ya dulu setelah lulus saya juga punya banyak impian begitu. Dan seakan-akan tuh di dalam idealisme kita sebagai anak muda, saya lulus umur 23 mungkin waktu itu ya. Lulus dari STT Telkom, sekarang namanya Universitas Telkom. Dengan percaya diri begitu, kayaknya ya kita memasuki dunia kerja, masa muda begitu kan ya. Seakan-akan jalan ke depan itu bakalan mulus begitu dengan energi yang kuat begitu. Kita juga punya harapan one day mungkin nanti di tempat kerja kita akan berjumpa dengan pasangan hidup kita misalnya. Tetapi ternyata kan realita itu nggak seperti itu. Ternyata di dalam perjalanan kita bekerja, kita melayani, ternyata kan kita menemukan banyak hambatan. Bahkan untuk mereka yang kemudian menemukan pasangan hidupnya dan kemudian menikah, ternyata kan realita pernikahan itu enggak seindah gambar di sini tadi ya. Yang kayaknya wah merah hati love begitu. Ternyata kan enggak begitu. Kehidupan kita ini penuh pergumulan. 2 tahun yang lalu secara mendadak kita semua kan masuk masa pandemi. Saya ingat waktu itu kami masih melayani di asrama Universitas Pelita Harapan. Kami menjadi orang tua asrama dan menolong anak-anak mahasiswa yang beasiswa juga anak UPHC begitu yang tinggal di asrama untuk bertumbuh dan menolong mereka juga dalam studinya. Mendadak kita harus pulangin mereka begitu. Kita pikir cuma 1 bulan nih pulangin mereka. Tadinya asrama penuh 2.500 orang mendadak kosong begitu waktu itu. Dan ternyata 2 tahun kan. Tidak ada yang menyangka. Ternyata hidup itu bisa switch begitu saja. Tidak menyangka juga ternyata di masa pandemi kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Betapa hancurnya pasangan suami istri yang begitu mengasihi dan mencintai, ternyata gara-gara COVID, satu itu meninggal. Hancur hatinya. Betapa hancur hati orang tua yang anaknya itu sudah lulus, ada di dunia kerja, sehat, rontok gara-gara COVID dan meninggal. Menyakitkannya kenyataan itu menguburkan anak yang sehat, tapi putus begitu ya karena COVID. Realita hidup kita itu ya seperti itu begitu. Idealisme atau harapan itu kita dapat dari mana? Harapan-harapan kita tentunya biasanya kan ya kita dapat dari keluarga kita. Kalau keluarga kita itu harmonis, kita berharap kita bisa mewujudkan kembali kehidupan harmonis yang kita lihat dari orang tua kita, itu kita jalani juga. Atau kita berasal dari keluarga yang susah banget begitu. Keluarga yang dysfunction, yang tidak harmonis, tetapi kita melihat kakak PA kita atau om tante kita atau uda atau tulang atau namboru kita ternyata punya pernikahan yang harmonis. Kita punya impian one day kita akan memiliki pernikahan seperti itu, mendapatkan pasangan seperti itu begitu. Seorang sepupu saya lihat memang seorang pria yang baik begitu. Satu kali ternyata Tuhan izinkan istrinya itu gagal ginjal. Dan itu parah sekali, mendadak sangat parah. Dan itu dicek itu juga cuma medical check up biasa aja begitu. Tahu-tahu mereka tahu istrinya ini gagal ginjal. Dan apa ya, romantis dalam tanda kutip romantisnya begitu ya. Cintanya sepupu saya ini
bersedia untuk memberikan satu ginjalnya kepada istrinya, begitu. Dan setelah dicek ternyata cocok, begitu. Dan akhirnya istrinya itu bisa survive hidup sampai hari ini. Sudah mungkin 12, 13, 15 tahun begitu survive dari sejak cangkok ginjal. Indah sekali bukan? Saya lihat ini dari sepupu saya. Seorang pria yang baik, pria yang dewasa, mapan dalam kerjanya, rela meresikokan dirinya untuk memberikan ginjalnya kepada istrinya. Wah, ideal sekali bukan? Kalau saya cerita sama kalian, tentunya kalian mengidam-idamkan punya pasangan yang kayaknya dalam tanda kutip bucin banget begitu ya. Seperti kisah-kisah cinta di film Korea, di drama-drama Korea, yang begitu mencintai pasangannya bahkan rela memberikan hidupnya begitu ya. Itu idealismenya, itu harapannya. Kerinduan kita yang menggigit di dalam hati. Idealisme kita juga bisa datang dari kehidupan keluarga besar. Seperti saya tadi cerita tentang sepupu saya, anak dari tante saya, kakak ayah saya, begitu. Idealisme dan harapan atau kerinduan itu kita lihat dari keluarga besar kita. Bisa juga kita lihat dari lingkungan sekitar kita, dari kakak-kakak PA, dari senior-senior kita di perkantas, dari orang-orang yang kita jumpai di gereja yang punya rumah tangga yang baik. Dan kita rindu one day kita akan bisa mewujudkan rumah tangga yang indah itu begitu di dalam kehidupan kita sendiri. Harapan, idealisme itu juga kita bisa dapat dari firman Tuhan begitu ya. Kita berharap one day kita akan berjumpa dengan Ishak begitu ya. Kita ini seperti Ribka yang lagi duduk-duduk begitu, tahu-tahu ada yang datang menanyakan apakah saya mau begitu. Apakah kamu mau begitu untuk dijodohkan dengan seorang pria? Ishak kan pria yang baik begitu ya, dan sampai akhir hidupnya dia juga hanya mencintai satu wanita, which is Ribka. Gitu. Kita juga dapat impian-impian, harapan-harapan kita dari fellowship, dari persekutuan seperti ini, begitu. Kita banyak mendengar firman Tuhan, belajar banyak, mengerti kalau cari pasangan hidup itu nggak cuma sekedar cinta, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu ya. Kita udah tahu begitu. Saya sendiri dulu udah nulis begitu ya, harapan saya kalau nanti punya pacar sejak saya SMA. Karena saya SMA nggak pacaran, tapi ya saya jatuh cinta juga gitu ya. Ya normal begitu kan ya, jatuh cinta dengan pria ini, pria itu, teman SMA saya, kakak senior saya begitu. Dan saya tulis gitu yang saya mau begitu kan ya. Hal-hal baik yang saya mau dari pasangan saya nantinya. Saya juga diajarkan oleh ibu saya untuk mengharapkan seperti ini, seperti itu. Dan itu didoakan. Itu adalah harapan, idealisme yang kita dapatkan dari keluarga asal, dari lingkungan di mana kita bergaul, dari persekutuan, dan juga dari firman Tuhan yang kita baca. Kita juga belajar menyelaraskan begitu ya, apa dengan apa yang Tuhan mau menyelaraskan. Begitu. Kita juga tahu standar Allah, apa yang Tuhan mau begitu ya di dalam kehidupan manusia yang sudah Dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan itu berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya kasih merah untuk hal-hal yang penting. Jadi memang desain Allah yang awal sekali begitu ya. Allah itu mendesain kita untuk tidak hidup sendirian. Untuk hidup bersama dengan seorang yang akan menjadi penolong yang sepadan dengan kita. Sejak awal, sejak Kejadian pasal 1, Allah itu sudah menciptakan pertama kali sewaktu belum nyiptain, Allah Tritunggal bercakap-cakap. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bercakap-cakap dan mengatakan kalau Allah akan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan. Begitu kan ya? Allah memang sudah menginginkan seperti itu.
gambar dan rupa Allah itu ternyata bisa kelihatan, bisa terwujud di dalam kelengkapan pria dan wanita. Begitu. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi kelihatan di bumi. Kasih antara Allah Tritunggal itu bisa kelihatan di dalam kasih dalam rumah tangga. Itulah desain Allah yang pertama. Begitu. Kejadian 2 ayat 24, Allah juga mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah yang Allah inginkan di dalam manusia yang Ia ciptakan. Tetapi kita nggak bisa lupa, kalau setelah keinginan-keinginan Allah yang Ia tuliskan, yang Ia wujudkan begitu di dalam ciptaannya, di pasal 1 dan pasal 2, kejadian 1, kejadian 2, di kejadian 3, manusia jatuh di dalam dosa. Sehingga mustahil sebenarnya kalau manusia itu akhirnya bisa memenuhi standar Allah. Pada akhirnya kalau kita itu bisa memiliki rumah tangga yang baik, dan itu kita bisa lihat juga begitu kan ya, di dalam kehidupan rumah tangga orang-orang bukan Kristen begitu, bukan anak-anak Tuhan. Mereka punya rumah tangga yang baik-baik begitu ya. Bisa jadi mungkin mereka menyembunyikan realita yang sesungguhnya. Tapi kan sebenarnya ada juga kita lihat rumah tangga orang-orang non Kristen yang baik begitu kan. Lah kenapa bisa begitu? Harusnya itu menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan di dalam diri kita. Kenapa saya itu seakan kesulitan mendapatkan pasangan hidup, tetapi ada juga di luar sana orang-orang non Kristen, bukan anak-anak Tuhan yang tidak mendoakan pasangan hidupnya, tapi kok ternyata mereka bisa tuh dapat, dan ternyata dapatnya yang baik juga. Lah kenapa? Kok bisa begitu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan iman yang serius dan patut kita tanyakan sebenarnya. Dan patut kita cari jawabannya. Kenapa bisa begitu? Karena pada akhirnya kita itu menemukan big gap. Ada gap yang jauh begitu ya. Antara harapan, antara idealisme, antara apa yang Tuhan inginkan dengan realita kehidupan kita saat ini. Allah menginginkan manusia itu hidup berpasangan. Dari awal penciptaan Allah itu mengatakan tidak Allah akan menciptakan pria dan wanita. Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa Allah, wujudnya adalah pria dan wanita, enggak sendiri begitu. Tapi in reality kita ini kok susah ya ketemu wanitanya. Kok susah ya ketemu prianya. Yang akhirnya kita itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bisa menggambarkan gambar dan rupa Allah secara utuh itu tadi begitu ya. Kenapa begitu? Begitu. Kok susah gitu ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya harap bisa kita jawab sebagian lah seenggaknya ya lewat sesi ini. Yang pertama, idealisme yang pertama atau harapan yang pertama adalah seringkali kita itu berpikir pacaran atau menikah itu membuat kita bahagia. Pada saat kita pacaran atau kita menikah, itulah hidup yang ideal begitu. Waktu saya masih melayani begitu ya di sebagai domperan begitu, anak asrama kami itu pernah satu kali sampai 1.000 orang begitu ya di bawah kami. Dan banyak di antara mereka itu yang gelisah banget. Padahal umurnya masih berapa? 18 sampai 23 tahun begitu atau 22 begitu. Tapi mereka itu kayaknya gelisah banget begitu ya kalau belum punya pacar. Saya sampai heran, kenapa sih kamu gelisah banget belum pacaran? Padahal kan umurmu masih begitu muda begitu. Ya karena kita itu berharap pada saat kita pacaran itu ternyata kita bisa menjadi lebih bahagia. Sehingga banyak orang itu mendesak supaya kita bisa pacaran. Keluarga, masyarakat itu atau diri kita sendiri gitu ya, kepingin gitu kita itu bahagia dengan menemukan pacar atau menemukan
Dan ini menimbulkan kegelisahan. Seakan-akan kalau menjadi single itu tidak bahagia. Seakan-akan menjadi single um, itu menjadi tidak ideal. Lalu kita uh, mengajukan defense secara spiritual, kan Allah juga bilang begitu ya. Oh, tadi kan Kak Debbie juga bilang kalau Allah itu menjadikan wanita, menjadikan manusia itu apa sih, dalam wujud lengkapnya adalah pria dan wanita. Tuhan bilang tidak baik begitu. Berarti kalau kalau yang baik itu yang sudah pacaran dan menikah dong. Tapi yang kita itu jarang sekali menjadi realistis dan buka mata kita lebar-lebar. Ternyata realitanya kita itu kesulitan untuk menemukan pasangan karena ternyata kita itu dibesarkan, kita itu tumbuh di dalam problema tersembunyi dalam keluarga asal. Saya sendiri ya berasal dari jadi waktu saya kuliah nih kan kita ini mesti analisa diri kita sendiri begitu. Dan saya secara open memang bilang keluarga asal saya bukanlah keluarga yang sempurna begitu. Tapi uniknya waktu saya kuliah itu saya pikir yang tidak sempurna itu adalah keluarga dari ibu saya. Karena memang kakek saya itu punya istri 4 begitu. Secara logika bagaimana menjadi happy kalau istrinya 4? Anak-anak itu akan suffer kan sebenarnya. Saudara-saudara ibu saya itu banyak sekali. Saya sendiri nggak hafal begitu tante saya karena terlalu banyak. Bayangkan dari 4 istri. Jadi saya pikir yang rumit itu adalah keluarga ibu saya. Sampai satu kali kami itu dari STTRI begitu ya, pelayanan bersama-sama saya, dosen-dosen saya, lalu ada beberapa senior-senior saya sama-sama berangkat ke Toraja dan kami melayani di sana. Di tahun itu saya 2 kali ke Toraja. Itu di tingkat akhir saya kuliah, persis saya mau lulus dan setelah saya lulus begitu ya, di antara itu. Waktu saya pulang kedua kalinya ke Toraja, tiba-tiba mata saya itu terbuka dan lihat begitu. Saya jumpa dengan keluarga ayah saya dari beberapa dari saudara-saudara ayah saya. Dan saya tiba-tiba melihat begitu. Kan kami ini udah dilatih untuk kayak bikin genogram. Genogram tuh kayak struktur keluarga. Nanti saya akan kasih lihat contohnya begitu ya. Tiba-tiba yang tadinya saya pikir waktu saya gambar begitu genogram keluarga saya waktu kelas kuliah saya di konseling pernikahan gitu, itu gambarnya bagus begitu. Tiba-tiba mata saya itu terbuka dan saya lihat, ternyata di keluarga ayah saya pun ada pola-pola tertentu. Saya nggak cerita ya polanya kayak apa begitu. Nah, rupanya kita itu cenderung tidak terbuka. Ada banyak keluarga yang mengatakan problema ini rahasia, jangan cerita. Dan kita biasa itu menceritakan apa yang bagus-bagus begitu dari keluarga kita. Rata-rata orang tua pun begitu gitu ya. Menceritakan apa yang baik, menampilkan apa yang baik, baik kepada anak-anak maupun kepada lingkungan di luar. Sehingga anak-anak itu gagal mengerti, gagal melihat, dan gagal untuk menerima realita diri saya yang sesungguhnya. Itulah realita kita. Seringkali ada problema tersembunyi dalam keluarga asal yang kita sendiri nggak aware begitu. Lalu yang kedua ada masalah kepribadian yang tersembunyi. Kita sendiri kadang-kadang nggak aware kalau kita sendiri itu punya masalah gitu. Nanti saya akan kasih gambar gitu ya tentang masalah kepribadian yang ternyata seringkali menghambat kita, baik dalam mencari pasangan maupun secara umum dalam berelasi dengan orang-orang secara umum begitu. Lalu yang ketiga, realita yang sesungguhnya adalah waktu kita itu mencari pacar, waktu kita mencari teman hidup,
Waktu akhirnya kita menikah, ternyata kita itu punya agenda pribadi yang tersembunyi, yang kadang-kadang itu ternyata kita sendiri juga nggak sadar. Jadi bukan berarti kita itu mau nipu pasangan kita begitu, tapi ternyata kita sendiri nggak aware sama agenda pribadi tersembunyi kita itu. Contohnya kayak apa? Kita itu mungkin merasa lonely dan kita itu berharap dengan pacaran, dengan pernikahan kita itu bisa menyembunyikan loneliness kita. Padahal loneliness itu tidak bisa sembuh karena dengan kita menikah. Loneliness itu akarnya lain lagi, begitu. Bisa jadi kita sebenarnya adalah pribadi yang insecure, yang susah bergaul, yang susah membuka diri, yang tidak pandai sebenarnya menjalin relasi yang semakin lama semakin mendalam, semakin personal. Ternyata kalau dipikir-pikir saya ini nggak punya sahabat yang mendalam loh. Begitu misalnya ya. Sehingga kita itu punya idealisme, punya harapan. Kalau nanti saya menikah, harapan saya ya pasangan saya inilah yang akhirnya menjadi obat begitu buat loneliness kita. Kita juga punya agenda pribadi, misalkan saya harap saya menjadi lebih bahagia di dalam pernikahan saya karena saya berasal dari keluarga yang tidak bahagia. Saya mau lari dari keluarga yang kayak singa, lari ke dalam harapannya, masuk ke dalam pernikahan dan menikah dengan seekor domba begitu ya, atau seekor merpati yang sayang sama saya. Ternyata realitanya ya banyak sekali individu-individu yang kayaknya mau lari dari sarang singa akhirnya masuk sarang macan. Lari dari macan masuk kandang ular begitu. Sedih sekali. Dan yang selanjutnya adalah uh, ternyata kita sendiri nggak siap masuk pernikahan karena ini saya lihat begitu ya di dalam konseling-konseling yang kami lakukan gitu ya di Hope Counseling Center. Ternyata ada banyak pasangan itu, ada banyak individu yang akhirnya menikah sebenarnya nggak ready. Ada banyak PR yang mereka itu belum kerjakan, tapi nekat masuk begitu di dalam pernikahan. Uh, ada banyak kesulitan-kesulitan kepribadian yang dirasakan uh, dan itu nggak diselesaikan begitu. Seenggaknya dikenali sebelum masuk pernikahan. Sehingga waktu masuk pernikahan itu, waduh banyak banget begitu sebenarnya PR-nya yang belum kelar. Sehingga baru baru tahun pertama aja kayaknya udah ribut. Baru tahun pertama, loh kok udah mulai lirik sana lirik sini begitu. Karena ada banyak PR yang nggak kelar dan sebenarnya nggak siap begitu untuk masuk pernikahan. Realita lain, ternyata ada berbagai contoh pernikahan bermasalah dan ini adalah pernikahan Kristen sebenarnya. Um, tahun lalu saya saat ini sedang mengambil perkuliahan lagi dan secara spesifik itu tahun lalu saya bikin paper tentang domestic abuse begitu. Untuk Indonesia saya dapat data dari Komnas Perempuan itu ternyata penelitian yang terakhir mengatakan kalau abuse, violence, kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga orang Indonesia. Physical itu 31% dari hasil survei dari respondennya. Emosional yang mengalami emotional abuse 28%. Yang mengalami sexual abuse itu 30% dan mengalami financial abuse itu 11%. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen? Kita pikir, oh itu mah orang non-Kristen, kalau orang-orang Kristen mah baik-baik begitu pernikahannya. Nah, tahun lalu Bilangan Research Center juga membuat penelitian, membuat riset tentang domestic abuse yang dilakukan di dalam rumah tangga Kristen. Kenyataannya, begitu ya, ada 29% dari responden yang mengatakan kalau mereka mengalami emotional abuse, mengalami kekerasan emosi, kekerasan psikologis. Ada
24,8% dari orang Kristen yang disurvei mengatakan mereka mengalami financial abuse. Gede loh. Emotional abuse itu 29%, financial abuse itu 24,8%. Ada juga yang mengalami physical abuse 8,2%. Tapi uniknya, ada yang mengaku mengalami spiritual abuse sebanyak 9,4%. Begitu. Ternyata pernikahan itu tidak mendatangkan kebahagiaan, justru mendatangkan penderitaan, sakit hati, karena di dalam pernikahan mereka mengalami kekerasan. Hal lain lagi realita yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan di dalam pernikahannya adalah perselingkuhan, begitu. Sewaktu saya kuliah, saya melakukan penelitian dan akhirnya jadi tesis, begitu, dan akhirnya masuk jurnal. Saya melakukan penelitian terhadap perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh orang Kristen dan bagaimana relasinya dengan kepribadian. Ternyata dari hasil survei yang saya lakukan, ada 55% dari responden orang Kristen yang sudah menikah mengaku kalau di dalam pernikahan pun mereka tetap aja berangan-angan, memimpikan untuk bisa jalan-jalan, bisa dating, bisa pacaran dengan orang-orang yang bukan pasangan mereka. 33% dari orang Kristen yang sudah menikah yang menjadi responden saya mengaku melakukan flirting. Flirting ini bisa jadi yang ngajak ke kafe, kedip-kedip mata begitu. Atau yang seringkali mudah dilakukan sekarang ini kan via texting begitu ya. Melakukan flirting begitu setelah menikah dan dipikirnya flirting itu bukanlah jenis perselingkuhan karena kan nggak ada kontak fisiknya begitu. 44% dari responden saya itu mengatakan mereka melakukan emotional infidelity, perselingkuhan emosi. 44% dari responden loh, itu kan banyak banget ya. Kok bisa begitu? 9% mengaku melakukan perselingkuhan seksual dan 15% itu melakukan perilaku seksual beresiko, loose behavior. Misalkan pergi ke tempat pijit, nonton pornografi dengan orang yang bukan pasangannya dan sebagainya. Inilah realita pernikahan Kristen. Ternyata menikah pun tidak membuat kita bahagia. Pernikahan ternyata menghancurkan hati anak-anak Tuhan. Inilah realita yang sesungguhnya. Lalu tantangan masa kini, pernikahan masa kini, selain yang tadi yang saya udah sebutkan, ternyata membesarkan anak-anak di masa sekarang juga susah begitu. Kita menghadapi realita hidup yang berbeda dengan realita hidup orang tua kita. Sekarang gadget itu sudah merajalela, begitu bahkan di dalam pandemi anak-anak kita itu harus punya laptop dan HP karena dengan begitulah mereka bisa belajar gitu. Mereka harus punya Instagram, TikTok begitu. Karena tugas dari sekolah pakai itu gitu. Padahal saya sendiri dari awal-awal itu sebenarnya kepinginnya anak-anak saya tuh punya media sosial tuh entar-entar aja. Tetapi masa pandemi itu accelerate, mempercepat anak-anak itu untuk punya media sosial. Dan itu tidak bisa kita hindari gitu. Di masa pandemi 2 tahun ini terpaksa suami istri dan anak-anak tinggal di satu rumah dan ribut begitu kan jadinya karena nggak terbiasa. Ada banyak pernikahan yang akhirnya bubar begitu ya kalau saudara-saudara bisa lihat di koran-koran begitu ya. Pernikahan itu banyak sekali yang bubar di masa pandemi. Karena itu dia ribut begitu. Biasanya kita itu bisa bernafas waktu kita bekerja, waktu anak-anak sekolah, sekarang semuanya itu harus tinggal di rumah begitu. Iya enak kalau rumahnya itu gede, masing-masing punya ruangannya sendiri sehingga nggak tabrakan. Yang kenal suami saya kan tahu pastinya ya, suami saya kalau ngomong kan kenceng, kalau lagi kasih seminar suaranya kenceng begitu kan ya. Untungnya saya jauhan begitu ruangannya sama dia, kalau nggak saya terganggu begitu ya.
Uh, tapi itulah realitanya begitu. Ternyata pacaran, menikah, itu ternyata tidak membuat happy loh. Terus kenapa kita jadi buru-buru dan menjadi gelisah? Bukannya saya itu bilang, kalau gitu jangan menikah, ya nggak gitu juga. Tapi kita mesti waspada begitu akan realita yang sesungguhnya. Kita mesti kecilin gapnya dan paham sebenarnya our battlefield itu apa sih. Ya. Ini yang tadi saya ceritakan tentang genogram gitu ya, yang saya bikin waktu saya kuliah untuk diri saya sendiri. Ada maternal family, ada paternal family. Ini waktu saya bikin dulu ini maternal family-nya nih, waduh itu rumit begitu ya. Terus yang paternal saya pikir, baik-baik aja loh keluarga ayah saya ini gitu kan ya. Tapi in reality akhirnya saya juga harus mengakui kalau keluarga ayah saya pun memiliki kekurangannya begitu. Walaupun tadi contoh sepupu saya yang cinta banget ya sama istrinya dan saya tetap melihat mereka itu baik begitu sampai sekarang, saya menjadi lebih realistis begitu melihat keluarga saya dan saya bersyukur saya bisa lihat itu dan saya ajarkan itu, perkenalkan itu sama anak-anak saya begitu. Kalau kita itu bukan berasal dari keluarga yang perfect, itu perlu dikenali oleh kita, perlu dikenali oleh anak-anak kita supaya mereka pun, kita pun bisa melihat diri kita dan melihat orang-orang di luar kita dengan lebih realistis. Kita tidak dipenuhi dengan angan-angan dan harapan yang sebenarnya fantastik begitu. Tetapi kita bisa lebih realistis menerima diri kita dan menerima orang lain, termasuk menerima pasangan kita nantinya. Ini adalah contoh genogram begitu ya, yang saya bikin berdasarkan informasi yang Alkitab sediakan. Begitu. Saya nggak bisa jelasin panjang lebar begitu ya. Di sini saat ini mungkin nanti next time begitu. Tapi Alkitab juga secara gamblang menceritakan kalau pernikahan tokoh-tokoh Alkitab pun bukanlah pernikahan yang bagus juga begitu. Mereka punya banyak konflik. Ishak yang sangat mengasihi Esau, Ribka yang uh, bukan sekedar mengasihi, bahkan mengikut sertakan Yakub di dalam tipu muslihatnya begitu ya. Lalu Ribka yang jauh dari Esau, Yakub yang benci sama ayahnya jadinya, Esau yang juga akhirnya membenci adiknya begitu. Inilah realita keluarga tokoh Alkitab. Dan ini adalah realita tokoh Alkitab juga begitu. Yang Alkitab secara gamblang ceritain. Ya harusnya kita kayak begini juga dong ya sama diri kita. Kalau Allah aja melalui penulis Alkitab itu dengan gamblang menceritakan realita kehidupan pernikahan tokoh-tokoh Alkitab. Lalu kenapa kita pakai topeng untuk kehidupan keluarga kita, keluarga asal kita? Kenapa harus pakai topeng? Jujur aja sama diri sendiri. Walaupun sakit, walaupun berat. Karena dengan begitu kita bisa bertumbuh gitu ya. Uh, ini yang garisnya kayak gini-gini berarti itu banyak konfliknya sebenarnya. Rahel dan Lea kakak beradik akhirnya konflik kan ya, rebutan suami begitu, rebutan cinta dari suaminya. Yakub mencintai Rahel dan Yakub jauh dari Lea, padahal Lea yang memberikan anak begitu banyak gitu. Inilah realita kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan, kehidupan cinta tokoh Alkitab. Lalu apa bedanya dengan kita sebenarnya? Kita cuma perlu jujur aja dan menerima realita kita yang sesungguhnya yang kadang-kadang menyakitkan, tapi kita perlu buka mata kita supaya kita menjadi realistis. Begitu. Selanjutnya, rata-rata kita ini kan sekarang usianya 23 sampai 40 tahun begitu ya. Secara psikologis kita berada di dalam masa ini, young adult. Young adult itu antara 25 sampai 20 lah ya, bisa 20 sampai 40 tahun begitu. Saya sendiri udah nggak di sini, saya udah di sini middle age.
Usia saya sudah mau 46. Begitu. Kita lihat, kita ada di sini saat ini. Dan kita nggak mendadak ada di usia yang adult. Kita itu bertumbuh pelan-pelan dari bayi, terus sampai remaja, akhirnya masuk di usia kita sekarang. Kita berinteraksi dengan orang tua kita, dengan teman-teman sekolah kita, dengan keluarga besar kita, dengan guru-guru sekolah minggu, dengan peers, teman-teman sebaya, sampai kemudian kita masuk ke dalam masa yang adult. Dan memang kalau kita itu menjadi gelisah untuk mencari pasangan hidup, ya memang itulah kegelisahan yang wajar. Kenapa? Karena secara psikologi, ini saya pakai teori Erikson, kita itu memang merindukan intimasi. Gitu. Memang wajar berarti kalau saudara-saudara itu merindukan punya pasangan hidup sekarang. Karena memang itulah fase pertumbuhan yang wajar. Dan kalau nggak nemu, itu kita merasa isolated. Jadi wajar kan kalau menjadi lonely? Ya wajar juga. Cuma yang seringkali itu gagal kita kenali adalah kita itu nggak mendadak ada di sini, nggak mendadak jadi orang muda. Kita itu pelan-pelan bertumbuh. Kita itu belajar berelasi dengan orang lain, itu pelan-pelan juga. Berelasi dengan papa mama, berelasi dengan saudara kandung, siblings, berelasi dengan om, tante, opung, uda, tulang, namboru, begitu kan ya, dengan tante, om, dengan guru-guru sekolah minggu, dengan guru-guru remaja, dengan teman-teman sekolah, guru-guru di sekolah, kita belajar bergaul melalui relasi kita yang tadi. Pertanyaan saya, relasi kita itu seperti apa dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi? Bisa nggak kita itu bisa menjalin relasi yang bisa dipercaya, relasi yang mendalam dengan orang-orang yang tadi saya sebutin? Bisa nggak? Kalau ternyata relasi kita dengan orang-orang tadi itu kita banyak masalah, so no wonder kita itu susah menjalin intimasi, susah nemu pasangan hidup. Karena ini kan udah didesain Tuhan ya, kita itu belajar bertumbuh menjalin relasi, begitu ya, dari awal. Relasi yang paling paling dasar dengan mama, begitu. Kita bisa nggak begitu berelasi dengan baik dengan orang-orang ini? Itu yang pertama, yang perlu kita evaluasi, gitu. Karena Kak Debbie, maaf, waktunya tinggal 4 menit lagi ya. oh oke. Dan pendidikan, kerja, keluarga asal, pernikahan, anak, gereja, masyarakat, dan pribadi adalah hal-hal yang sebenarnya kita gumuli juga saat ini. Gitu. Jadi kita itu bukan cuma cari pacar doang, tetapi kita itu bekerja, berelasi dengan banyak orang. Selanjutnya, Allah menyediakan teman hidup bagiku. Ini adalah idealisme yang kedua. Kita pikir Allah sedang menyediakan seseorang bagi kita. Tapi terkadang bukan Tuhan yang gak mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Namun ternyata kitalah yang gak peka dan menolaknya. Kenapa begitu? Ternyata kita bereaksi secara ekstrim. Kita hidup dalam fantasi, kita hidup di dalam aktivitas kita melayani terus begitu, sehingga kita juga lupa untuk bertumbuh dan kita juga lupa untuk menjalin relasi di luar pelayanan kita misalkan. Kita pikir melalui pelayanan ini Tuhan akan menyediakan yang aku butuh. Tetapi kita lupa untuk ya memang menjalin relasi yang wajar. Kita juga lupa untuk bertumbuh. Kalau pertumbuhan itu bukan cuma spiritual, tapi ada aspek-aspek yang lain yang perlu juga kita kembangkan. Jadi jangan cuma yang rohani aja. Kita juga harus berelasi secara sosial. Kalau kita berelasi secara sosial di dunia kerja, di tempat hobi kita, bukan berarti kan kita terus jadi nggak mengasihi Tuhan. Kita boleh masuk klub fotografi misalkan,
Kita bisa masuk ke dalam paduan suara non gereja, so why not? Gitu. Kesulitan mencari pasangan hidup tadi saya udah jelasin ya. Karena ada relasi orang tua anak yang ternyata nggak baik begitu, dan ini mempengaruhi. Ada beban keluarga asal yang kita bawa di bahu kita, dan itulah kemudian yang kita bawa-bawa terus begitu di dalam pergumulan hidup kita, di dalam mencari pasangan, sehingga kita kesulitan akhirnya. Ternyata kita juga punya masalah kepribadian, masalah emosi, dan ada trauma-trauma tertentu begitu. Saya loncat ke sini. Masalah kepribadian ini menjadi penting karena seringkali ini menjadi gagal untuk kita temukan begitu. Ini saya contoh dapat dari internet begitu. Misalkan ini pasangan suami istri begitu ya. Ini udah pasti banyak konfliknya. Karena misalkan ya, yang merah ini suami, yang biru ini istri. Ternyata si suami adalah dominan hostile begitu. Dan dia aktif secara sosial, tapi istrinya submisif begitu. Udah pasti nggak happy begitu pernikahannya. Dan ini perlu dijembatani. Gap ini perlu dikecilin. Begitu. Dewasa secara rohani, kriterianya apa sih? Apakah kriteria dewasa secara rohani itu adalah rajin ke gereja, aktif pelayanan, rajin berdoa atau baca firman Tuhan? Terus kita sendiri gimana? Apakah kita dewasa secara rohani? Realitanya, Fowler mengatakan iman itu ada pertumbuhannya. Yang ideal itu ada di stage 4. Kita itu bisa merasakan Tuhan, berelasi dengan Tuhan itu secara personal, secara pribadi, bisa reflektif. Mereka-mereka yang kelihatannya aktif di gereja, begitu ya, sangat setia begitu terhadapan ajaran gerejanya, bisa jadi itu ada di stage 3, commitment to church and leaders. Tapi belum tentu mereka itu dewasa secara rohani. Sehingga waktu mengalami pergumulan-pergumulan hidup, mereka itu gagal untuk mengintegrasikan antara iman dengan realita kehidupan. Kan di questionnaire tuh ada ya, saya mengharapkan pasangan yang dewasa secara rohani. Pertanyaan saya, dewasa secara rohani itu kriterianya apa? Begitu. Dewasa secara rohani ternyata juga dipengaruhi oleh relasi dengan orang tua kita, relasi dengan ibu yang membangun trust. Kalau kita itu bisa berhasil begitu ya di dalam proses pertumbuhan kita itu menjalin trust karena relasi yang baik dengan ibu begitu. Not a perfect mother, good enough mother begitu. Maka kita akan dengan mudah juga percaya sama Tuhan. Kalau kita berelasi dengan baik dengan ayah kita itu good enough father, kita juga tidak melihat Tuhan sebagai Tuhan yang jahat, Tuhan yang galak, Tuhan yang jauh. Tetapi pada saat relasi kita itu banyak konfliknya dengan ayah misalkan, maka kita akan melihat Tuhan sebagai figur signifikan, sebagai Tuhan yang jauh, Tuhan yang bisa jadi yang jahat, yang tidak adil. Kembali lagi pertanyaan saya, dewasa secara rohani itu apa kriterianya? Dewasa secara karakter juga apa kriterianya? Sama seperti yang tadi saya katakan. Di mana terus kita bisa ketemu individu yang dewasa? Saat ini tuh komunikasi itu banyak sekali lewat chat begitu. Komunikasi lewat tulisan itu banyak banget. Lalu saya juga melihat di survei ternyata beberapa dari kita itu yang mencari pasangan hidup lewat FB, lewat IG, lewat Tinder. Mahasiswa-mahasiswa yang kami layani juga beberapa menemukan pacarnya lewat IG gitu. Lah saya yang deg-degan terus terang gitu. Kenapa begitu? Ini ada gambar ya. Ternyata kan sebenarnya kalau kita mau jujur, di media sosial itu kita menampilkan sisi baik dan banyak yang pakai topeng atau memalsukan identitasnya.
Ini yang ekstrim. Tapi sebenarnya eh, komunikasi yang sesungguhnya terjadi itu bukan cuma lewat kata-kata, lewat teks tadi ya, statement begitu. Tetapi komunikasi yang sesungguhnya itu terjadi waktu eh, saudara-saudara tuh bisa dengar saya. Voice saya kan naik dan turun. Tone bicara saya. Lalu waktu saya bicara kan saya pakai gerakan. Saudara-saudara juga bisa lihat ekspresi muka saya begitu. Saudara-saudara juga bisa nangkep mana yang saya passionate, topik mana yang saya lebih passionate, mana yang teori aja. Kalau saudara-saudara bisa tangkep, itu sebenarnya kerasa begitu. Jadi saya sih sangat berharap, duh jangan deh, gitu ya cari-cari pasangan tuh lewat media sosial begitu ya. Kalau saya begitu ya, uh, saya berharap begitu. Kalau bisa ketemunya itu yang face to face, sehingga saudara-saudara bisa melihat dan mengevaluasi the real personnya begitu. Harus satu suku nggak sih? Saya sendiri adalah orang Toraja dan saya tidak menikah dengan orang Toraja. Seringkali kita itu langsung alergi begitu. Ya saya dengan jujur tadi juga cerita begitu kan ya, keluarga asal saya yang membuat saya pikir saya jangan menikah dengan orang Toraja lah ya, karena rumit begitu. Uh, tapi ternyata setelah menjalani gitu ya pernikahan 20 tahun, kadang-kadang juga saya tahu saya kehilangan relasi yang sebenarnya membentuk diri saya melalui culture Toraja itu. Begitu. Karena kan saya sebelum menikah 25 tahun tuh hidup di dalam culture itu gitu ya. Tetapi bukan berarti kan terus saya salah begitu dengan menikah dengan orang non Toraja. Karena sebenarnya satu suku atau tidak itu sebenarnya sebuah konteks hidup yang tidak mutlak benar atau salah. Sebenarnya ini adalah ujian kedewasaan karakter kita di dalam memilih dan di dalam berkomunikasi dengan papa mama, dengan keluarga kita. Uh, kalau saya memilih tidak menikah dengan orang Toraja, saudara saya tadinya pacaran dengan orang Jawa begitu. Tetapi keluarganya itu sangat menentang sehingga akhirnya dia memilih menikah dengan orang Toraja, pilihan keluarganya. Waktu bergumul saya ini bilang begitu ya dengan saudara saya ini, karena saya kenal orang tuanya dan saya kenal juga dengan keluarga besarnya, karena kan toh anyway mereka keluarga saya juga. Saya bilang sama dia gini, kalau kamu milih nikah dengan pacarmu yang orang Jawa ini, dan saya tahu aduh baik banget begitu kan ya si cowok ini, tentangan-tentangan ini nggak selesai sampai kamu nikah loh. Kalau kamu maksa nikah dengan si orang Jawa ini, uh, tentangan-tentangan ini akan terus kamu jumpai di sepanjang usia pernikahanmu. Kamu sanggup nggak? Dan ternyata akhirnya dia memutuskan untuk putus dan menikah dengan pilihan keluarganya. Intinya dijodohkan. Aduh, hari gini masih dijodohin begitu kan ya. Ya ternyata suaminya baik begitu. Sebenarnya seorang yang baik. Jadi sebenarnya menikah harus dengan satu suku atau tidak dengan satu suku adalah sebuah konteks hidup yang perlu kita pilih. Dan itu menguji kedewasaan karakter kita dan bagaimana kita itu problem solving, menyelesaikan masalah dengan keluarga kita. Akhirnya kita pilih yang mana sih? Gitu. Hmm, pada akhirnya standar Allah tetap relevan sebenarnya buat kita. Tapi ternyata standar ini kompleks. Karena kita ini adalah manusia-manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Keluarga asal kita juga adalah keluarga yang telah jatuh dalam dosa. Sehingga kita butuh kenal siapa diri kita. Kita butuh kenal keluarga asal kita itu seperti apa, dan kita perlu bertumbuh. Waktu nanti ternyata Tuhan izinkan berjumpa dengan pasangan hidup, coba juga kenal keluarganya, kenal juga kepribadiannya. Kita itu nanti bisa cocok nggak sama dia? Is he the right person for me? Am I the right person for him? Begitu.
Ini adalah pertanyaan refleksi dari saya yang nggak perlu dijawab sekarang, tetapi ini silahkan digumulkan begitu ya. Misalkan yang belum saya sebutkan adalah ada nggak trauma masa lalu begitu yang kita alami. Dan trauma-trauma ini tentunya akan mempengaruhi pernikahan begitu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang saya pikir perlu begitu untuk kita gumulkan di dalam kita juga menggumulkan realita hidup kita yang sedang mencari dan menemukan pasangan hidup kita. Gitu. Ya, saya pikir saya bisa selesai saat ini dan saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Debbie atas pemaparan kita apa ya, yang kita sama-sama rapikan berkait dengan menyandingkan yang idealis itu dengan yang realistis itu gitu ya. Jadi mungkin jangan diversuskan kali, mending disandingkan karena yang realitas itu sesungguhnya itu kenyataan yang kita ingin itu menjadi yang idealis itu yang realistis gitu ya. Bahwa kita juga mau punya pasangan hidup yang baik. Kuncinya apa persoalan-persoalan kita pertumbuhan. Itu penutup yang tadi Kak Debbie ungkapkan gitu ya. Apa yang sesungguhnya paling kita butuhkan kita tahu, sehingga kita pada saat kita bertemu dengan pasangan hidup tidak kaget lagi dan kita bisa bertumbuh bersama dengan pasangan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ya berkait dengan tema ini. Mungkin tadi tidak semua slide Kak Debbie tampilkan. Dengan pertanyaan ini kita akan saling menggali dan menajamkan gitu ya. Barangkali ada yang masih ingin tahu sejauh mana sih, gimana cara misalnya gap yang harus kita kecilin itu gimana sih Kak gitu misalnya. Nah, silakan ini ada pertanyaannya di sini, ada di layar. Ada seorang pria yang baik. Oke, saya bacakan ya. Kak, saat ini ada seorang pria yang baik dan memiliki latar pendidikan teologi ingin mengenal saya lebih dalam. Namun pria ini memiliki masa lalu atau pernah bercerai dan mantan istrinya masih hidup, namun sudah putus kontak. Menurut pandangan firman Tuhan dan pandangan orang Kristen yang benar, apakah boleh hubungan ataupun pernikahan dengan pria yang punya masa lalu seperti itu gitu ya? Ini pertanyaan, mungkin dia kakaknya bingung, ini tidak ada namanya, nggak apa-apa ya. Bagaimana nih Kak, menurut pandangan firman Tuhan, boleh nggak? Padahal sebenarnya dia bercerai dan istrinya masih hidup. Berkait perceraian nih, dan harus melanjutkan kehidupan selanjutnya. Oke, saya jawab langsung ya. Iya Kak. Bagi saya, dan ini juga yang saya diajarkan kepada kami begitu ya oleh dosen-dosen kami begitu. Tidak ada dosa yang tidak terampuni begitu. Memang firman Tuhan bilang mereka yang bercerai sebaiknya jangan menikah lagi begitu. Tetapi in reality ternyata kan kebutuhan itu ada. Kebutuhan untuk memiliki lagi pasangan hidup kan ada. Sehingga kebutuhan untuk mencari itu kan ada. Realitanya seperti itu gitu. Dosen saya bolak-balik bilang tidak ada dosa yang tidak terampuni kecuali mendukakan Roh Kudus. Sehingga yang paling penting adalah pria ini sadar nggak kenapa dulu dia bercerai. Sebenarnya ada apa di dalam pernikahan dia sehingga akhirnya pernikahan ini bubar. Dia jujur nggak sama dirinya sendiri dan dia berani jujur nggak sama kita begitu ya yang sedang didekati. Itu seperti apa? Menurut data statistik, pernikahan kedua itu lebih rentan bercerai ketimbang pernikahan yang pertama. Gitu.
Sehingga kita perlu berhati-hati. Karena yang firman Tuhan bilang itu ya betul gitu. Kalau yang udah bercerai, ya jangan menikah lagi. In reality, statistik bilang pernikahan kedua itu lebih rentan bercerai. Berarti kan rentan nyakitin orang lagi kan ya. Sehingga untuk mereka yang pernah bercerai hidup, itu PR-nya lebih panjang begitu. Nggak cuma mencari pasangan karena desakan biologis, desakan psikologis karena kita itu nggak bisa hidup sendirian. Tetapi pertanyaannya adalah kita itu sadar nggak sih apa yang membuat pernikahan pertama itu akhirnya jadi berantakan. Pernikahan Kristen Indonesia itu kan lebih susah cerai sebenarnya ya. Tetapi kalau sampai bercerai itu kan berarti ada masalah yang serius gitu. Nah, jujur nggak? Gitu. Jadi masalahnya bukan akhirnya nanti mau menikah lagi apa enggak, tapi masalahnya pernikahan pertamanya itu kenapa? Karena realitanya sekali lagi, culture kita, kekristenan Indonesia, gereja-gereja Indonesia itu sebenarnya masih memegang norma yang cukup kuat ya, gitu. Kita itu nggak gampang-gampang cerai loh orang Indonesia. Tapi kalau sampai cerai berarti ada hal yang serius. Keluarga-keluarga Indonesia itu bukan keluarga yang gampang-gampang mengizinkan anaknya bercerai. Ya kan? Gitu. Ya, oke. Berarti kalau dari si pria ini sudah menyadari apa yang dia alami di pernikahan yang pertama dan mau memperbaikinya, boleh ya Kak? Maksudnya bergaul, maksudnya berrelasi dengan tadi kakak yang didekati ini? Jujur aja ya saya ngeri begitu. Oh gitu. Ya, oke. Itu karena saya nggak tahu begitu ya pria ya, ini seperti apa. Harus tahu ya, harus tahu apa penyebabnya. Nah, kakaknya juga harus menerima mungkin ya apa yang kalau seandainya ingin melanjutkan gitu ya Kak. Betul, karena kalau sudah pernah menikah berarti ada kemungkinan kita akan dibandingkan toh dengan pernikahan sebelumnya, dengan wanita sebelumnya misalkan. Menikah dengan seorang duda berarti ada kemungkinan ada anak kan ya. Kalau kita itu misalkan saat ini udah umur 40-an misalkan, kemungkinan kita itu nggak bakalan dapat single lagi mungkin ya. Kita kemungkinan akan dapatnya mereka yang sudah pernah menikah, either itu cerai mati atau cerai hidup begitu kan ya. Tapi kan PR-nya lebih banyak. Mungkin dia punya bawa anak begitu, ada keluarga asal, ada keluarga mantan pasangannya, itu kan kehidupan lebih kompleks. Lah pernikahan yang sama-sama single aja rumit begitu ya. Jadi mesti pikir baik-baik. Jangan karena desakan biologis dan desakan psikologis begitu. Karena ini beresiko menjadi pernikahan beresiko. Walaupun bisa ya, walaupun tetap bisa kalau dua-duanya itu sadar, kalau dua-duanya itu mau bertumbuh dan mau dibimbing. Oke, berarti banyak PR kakak yang tadi bertanya harus sangat banyak yang harus diperbaiki ya, maksudnya harus dilihat lagi sebelum kita lanjut gitu ya. Semangat buat kakak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kak, aku mau punya kriteria, contohnya tidak seorang perokok, dia punya kriteria seperti itu ya. Kriteria ini tidak bisa dinego, meski kadang suka sama seorang, namun dia perokok jadinya nggak suka. Waktu pernah suka sama seorang tapi dia perokok, sehingga teman sarankan kamu akan susah dapat pacar kalau kriteria ini aja tidak lolos. Menurut kakak, apakah aku salah buat seperti itu? Apakah realitas menjadi sebuah negosiasi dalam kriteria kita? Monggo Kak, langsung dijawab. Pertanyaannya adalah kenapa kamu punya kriteria nggak mau sama perokok? Saya dan anak-anak itu punya asma, sehingga bukan sekedar pacar, tapi teman pun kami itu larang mereka ngerokok di depan kita. Saya secara jujur akan bilang, misalkan kayak di angkot, saya nggak mau tuh seangkot dengan mereka yang merokok, atau duduk di restoran begitu ya, ada yang merokok langsung saya tegur. Kenapa? Itu mengganggu saya. Gitu.
Itu yang pertama. Karena saya sensitif di dalam pernafasan. Jadi kamu sendiri perlu jujur kenapa kamu nggak suka. Yang kedua, merokok itu kan sebenarnya adiksi begitu ya. Dia itu sebenarnya mungkin cemas atau mungkin lari atau pokoknya ada hal tertentu lah yang membuat dia itu jadi perokok. Biasanya saya nanya rokoknya itu bisa berapa batang sehari, berapa bungkus sehari begitu. Untuk klien-klien saya begitu ya. Terus kadang-kadang ada yang bilang, janjilan kalau udah jadi pacar kamu nggak ngerokok lagi. Sekali lagi, rokok itu adiksi. One day dia akan balik lagi. Kalau ini adalah kriteria yang strict buat kamu, dan saya tidak menyalahkan. Saya malah setuju juga sih ya. Gitu. Karena pertama, merokok itu kan merusak, kayak iklan, merokok merusak kesehatan. Gitu. Dan yang kedua, rokok itu adalah adiksi. Gitu. Walaupun ada juga perokok yang pernikahannya ya kelihatannya dari luar baik, tapi betulan baik nggak sih, kita juga nggak tahu gitu. Oke, terima kasih Kak, sudah dijawab. Ini ada lagi nggak pertanyaannya? Apakah hanya ini? Oh, kalau mau bertanya langsung boleh ya. Oh, ada lagi nih. Apakah ada pengaruh kehilangan atau kematian ayah saat kecil bagi seorang anak perempuan ketika ia bertumbuh dewasa dalam mencari teman hidup? Terkadang ada kekhawatiran besar mengenai kehilangan atau kematian. Ya, silakan Kak. Ada pengaruh nggak Kak antara kehilangan ayah dengan nanti dalam mencari teman hidup? Mungkin pengaruhnya adalah kita itu nggak punya figur laki-laki begitu ya. Kan ayah itu penting gitu dalam kehidupan anak-anak perempuan. Saya sendiri punya anak perempuan dan saya lihat dampak yang baik waktu dia punya relasi yang baik dengan ayahnya. Gitu. Memang akan ada pengaruhnya bagi kita kalau kita itu jauh dari ayah kita relasinya. Ayah kita bekerja di luar dan jarang pulang aja, itu punya pengaruh buat anak-anak perempuan. Karena kita nggak punya pengalaman disentuh non-seksual gitu, oleh lawan jenis kita. Kalau sentuhan itu nggak harus selalu seksual, ya dong, gitu kan ya. Sehingga kita tidak serta-merta mengartikan kalau kita disentuh itu berarti itu hasrat seksual. Waktu menjadi suami istri, sentuhan itu kan juga bukan berarti lagi mengajak berhubungan seksual begitu, suami istri. Tapi sentuhan itu adalah bentuk kasih sayang. Dari mana kita bisa, otak kita itu bisa merekam memorinya kalau bukan dari relasi dengan orang tua beda gender. Gitu. Tapi kan kematian itu nggak bisa kita hindari, sehingga figur itu sebenarnya bisa tergantikan oleh figur-figur lawan jenis yang sehat. Misalkan kita punya kakek yang baik, kita punya om yang baik, kita punya guru sekolah minggu, guru remaja yang baik begitu. Mereka bisa mengisi kekosongan itu. Gitu. Tapi kalau ternyata kematian itu traumatik buat kita dan kita itu sangat gelisah begitu ya, itu mungkin perlu dibicarakan lebih dalam lagi sih. Gitu. Oh, oke, ya. Berarti kemungkinan ada pengaruh ya Kak, dan itu nanti teman-teman bisa yang bisa melihat dari figur yang lainnya untuk kembali melihat lebih dalam gitu ya tentang siapa sih yang akan jadi pasangan hidupnya. Maksudnya jadi bukan karena itu sehingga dia memilih, bukan karena ingin mengisi kekosongan tentang seorang pria yang dari ayah yang sudah tidak ada gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menolong tadi. Lalu pertanyaan lainnya, saya punya background keluarga yang tidak harmonis. Kakak dan abang saya juga tidak ada yang jadi contoh dalam sebuah keluarga yang harmonis. Hingga orang tua mengatakan saya menjadi harapan terakhir untuk punya pasangan yang baik, supaya tidak seperti kakak dan abang saya. Sehingga selalu di benak apa bisa menjadi contoh bagi adik dan keluargaku.
kelak untuk pasangan hidup yang akan datang. Mohon minta saran Kak, bagaimana dia menjadi harmonis gitu karena punya harapan nih dari keluarga, ada harapan. Yang unik adalah anehnya pengalaman itu repeat itself. Aneh sekali loh. Makanya kita penting banget tuh untuk bikin genogram keluarga kita sendiri. Sebenarnya pola apa sih yang terjadi? Karena pengalaman-pengalaman itu terekam di dalam memori kita dan itu menjadi unconscious. Respon kita itu secara tidak sadar itu kan udah terlatih ya selama puluhan tahun ya, kalau kita sekarang udah 35 tahun gitu, 40 tahun. Respons kita itu udah seperti respons yang diberikan oleh orang tua, oleh kakak-kakak kita begitu. Sehingga ada kemungkinan pengalaman itu repeat itself. Kalau kita bisa bikin genogram, kita baru ngeh kalau pengalaman itu, sekali lagi saya bilang repeat itself. Sehingga kita perlu aware, perlu tahu juga kenapa sih, apa sih yang menjadi sebab kok orang tua saya itu dysfunction pernikahannya. Apa sih yang membuat kakak-kakak saya itu pernikahannya tidak harmonis. Kita perlu kenal, perlu tahu, sehingga dengan sengaja kita bisa mengusahakannya begitu. Mungkin contohnya kayak gini kali ya. Suka nggak sih ketemu orang yang unconscious tuh pasti begini gitu. Ini kan sebenarnya kelainan syaraf begitu ya, masalah syaraf. Salah satu latihannya adalah waktu mulai begini pelan-pelan diginiin gitu. Supaya otot sebelahnya juga terlatih begitu. Tapi kan susah gitu. Udah pasti kita akan begini lagi lihat ininya, respon tidak sadarnya. Sehingga kita perlu dengan sengaja begini. Seperti itu juga dengan pilihan-pilihan kita begitu. Kita tuh perlu dengan sengaja memaksa diri kita untuk memilih dengan sengaja supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman itu tidak repeat itself. Ada beberapa klien saya begitu ya, yang berasal dari keluarga yang abusive atau dari keluarga yang punya pengalaman perselingkuhan di dalam keluarganya. Anehnya, dia pilih yang itu lagi, gitu. Yang papanya abusive, anehnya, kok dapat pacarnya abusive juga, gitu. Saya tuh sampai bikinin gitu genogramnya buat dia. Kamu aware nggak? Kalau tidak sengaja, kamu tuh familiar dengan pria seperti ini. Sehingga kamu dengan tidak sengaja akhirnya jatuh cinta dengan pria seperti itu lagi. He is exactly looks like your father. Gitu. Jadi memang perlu dengan sengaja kita tuh aware supaya pengalaman itu tidak berulang. Oke, ya. Berarti harus dengan sengaja ya kita aware dan supaya tidak berulang. Sehingga nanti akan harmonis ke depannya. Karena kalau tidak kemungkinan bisa berulang. Terima kasih. Dan itu sungguhan loh. Kita harus bisa belajar genogram gitu, Kak. Nanti kalau kalian itu konseling, nanti bisa dibikinin genogram sama konselornya. Kan dari cerita-cerita akhirnya kan kita tahu kan, oh rupanya keluargamu begini, keluargamu begitu. Terus nanti dibikinin ini loh polanya di dalam keluarga. Dengan sadar aja, sebenarnya 50% persoalan kita tuh solve. Sadar aja. Sisanya 50% perlu diusahakan. Oke. Ya. Terima kasih, Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana bisa sembuh dari masa lalu yang menyakitkan? Contohnya gagal dalam berelasi dengan pasangan yang kita rasa sudah cocok banget dan keadaan keluarga yang kadang kacau juga. Karena masa lalu itu bikin kita takut dan picky dalam berelasi. Oke, Kak. Betul sih. Berarti kan ada pengalaman traumatik begitu ya. Sehingga kita itu jadi cenderung hati-hati. Dan ini reaksi yang wajar. Kita nggak mau kita sakit untuk kedua kalinya.
Sehingga yang pertama-tama kita perlu sembuh dulu dari sakit itu. Sebelum kita akhirnya bisa menjadi lebih bebas. Gitu. Free kembali. Dan dengan bijak kita bisa pilih begitu kehidupan kita yang mau kita jalani itu seperti apa. Gitu. Ada yang akhirnya meresikokan dirinya, itu tadi ya yang saya bilang tadi, kita tuh punya agenda pribadi, kita itu mau lari dari rasa sakit masa lalu dan masuk ke dalam pernikahan. Kita pikir pernikahan itu akan menyembuhkan kita, tapi ternyata justru setelah masuk dalam pernikahan, bukan hanya satu orang yang sakit, tetapi rame-rame sakitnya. Karena kita menyakiti pasangan kita, dan kita menyakiti anak-anak kita menyakiti orang tua kita menyakiti mertua kita juga misalkan. Sehingga sebaiknya memang trauma itu sembuh dulu, begitu. Traumanya sedalam apa, ya itu perlu dibicarakan. Tetapi baik sekali kalau itu bisa diselesaikan terlebih dahulu, begitu. Kemarin ini saya dengar begitu ya, seseorang bercerita gitu ya, jadi bukan klien saya, ini cerita dari orang. Kalau dia itu menikah, dia itu sudah ready menikah, tetapi kemudian ditinggal sama pacarnya, dan akhirnya pacarnya itu menikah dengan sahabatnya. Sakit kan ya, kalau kayak begitu. Lalu kemudian dia menikah dengan seseorang pilihan orang tuanya, dan sebenarnya ini adalah orang yang baik begitu. Tapi kemudian seperti saya bilang tadi, karena ada trauma masa lalu yang belum diselesaikan, pada akhirnya yang luka di dalam keluarga ini akhirnya rame-rame gitu lukanya. Dia tetap terluka karena masuk ke dalam pernikahan dengan terluka. Dia melukai pasangannya yang sebenarnya baik, dan dia melukai anak-anaknya. Karena kemudian orang tua ini tidak bisa menjadi orang tua yang functioning well, gitu kan? Mereka menjadi orang tua yang dysfunction karena berantem terus, begitu. Gitu. Jadi traumanya perlu sembuh dulu sebelum menjalin relasi yang baru. Bisa sambil jalan begitu. Tapi yang penting kita itu tanggung jawab, take our ownership begitu untuk menyembuhkan luka kita sendiri. Karena yang bisa menyembuhkan luka itu ya kita sendiri. Kita nggak bisa lempar tanggung jawab ke orang lain untuk menyembuhkan luka kita. Kalau luka itu datang dari orang tua kita misalkan, dan kita harap pasangan kita yang menyembuhkan kita, itu berarti kita sedang berharap pasangan kita menjadi orang tua kita. Kita berharap pasangan kita menjadi mama, menjadi papa kita, yang membayar dalam tanda kutip hutang masa lalu, begitu. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri ya Kak, termasuk dengan luka-luka yang kita alami untuk sembuh dulu, jangan coba-coba memulai relasi. Oke, ada lagi nggak? Kalau sambil sembari jalan juga boleh kata Kak Debbie gitu. Yang penting kita tahu kalau kita sedang bertanggung jawab dalam luka itu dan mau sembuh gitu ya. Jangan sampai melukai orang lain. Ada lagi? Udah, Kak Citra, sepertinya udah dihabiskan saja waktu untuk pertanyaannya. Ya, nanti mungkin yang mau bertanya lagi bisa nanya ke Kak Debbie lewat WhatsApp kali ya Kak. Boleh di-share nomornya ya Kak? Nanti saya kasih nomor konseling saya ya. Oh iya, baik Kak. Oke. Terima kasih Kak. Sudah ya, ternyata. Sayang sekali teman-teman. Tapi tadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu bisa terjawab dan menolong Kak Debbie nanti kalau mau ditanya lebih lanjut dikasih nomor WhatsApp-nya gitu ya untuk teman-teman bertanya. Nah, kita